Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan jurnal reading. Temanya adalah dia sukai apa dari kamu. Jadi itu lebih kayak dia suka apa sih dari kamu. Cuma agak gimmick aja. Jadi nanti mungkin thumbnail atau judul temanya dia sukai apa dari kamu, biar nggak terlalu membosankan dan monoton ya. Oke, ini general reading bisa resonate saya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Ini kita cek energi seseorang gak sih? Jadi kita langsung mulai aja ya. Dia suka apa dari kamu? Mungkin nanti kita bakalan cek kenapa dia suka sama kamu ya. Mungkin ini dia sukai apa lebih ke karakter kali ya. Nanti kenapa dia suka sama kamu mungkin itu lebih ke energi, alasan, the reasons why ya, they like you. Dia suka apa dari kamu adalah, ini beberapa yang suka sama kamu tuh ada yang sukanya dari awal, kayak pertama ketemu, pertama kenal, pertama tahu satu sama lain ya. Jadi ketika dia suka itu mungkin dia melihat kamu tuh welcoming her, welcoming him, kayak sejak pertama itu mungkin baik lah. Gimana sih welcome? Ini kebanyakan welcome-nya itu dilihatnya dari pertemuan ya. First met itu pertemuan, bukan yang perkenalan di sosial media, bukan. Ini yang pas pertemuannya dijelasin ininya nih. Di sini yang aku lihat. Pertemuan itu welcome, terus kamu juga membuka diri ke dia. Ya, mungkin kamu being nice, terus friendly enough di mata dia, lovely juga ya. Dan di sini terlihat kamu juga pengen tahu tentang dia. Mungkin ketika dia bertanya, kamu tanya balik juga. Intinya di perkenalan awal itu mengesankan ya. First impressionnya tuh good lah, bagus. Kamu tuh jujur, terlihat orang yang jujur ya. Entah kamu mengatakan sesuatu kejujuran atau enggak, tapi dilihat ya omongan-omongan yang keluar dari mulut kamu tuh bukan kata-kata yang bullshit atau nothing ya. Lebih ke ya bisa dicari kebenarannya gitu. Ya memang benar apa adanya kayak gitu, jujur. Bukan mengada-ngada, dilebih-lebihkan atau sesuatu omong kosong ya. Ya kelihatan sih kamu jujur apa adanya, tahu ada ketulusan juga. Yang dia sukai dari kamu adalah ada seseorang yang ngerasa kamu tuh beda dari yang lain. Lebih ke gini ya, mungkin dia kebanyakan ketemu orang tuh ya udah kayak biasanya aja, tapi pas ketemu kamu kayak ada sesuatu yang beda aja gitu. Gimana ya jelasinnya ya? Kayak agak-agak klise kalau aku bilang tuh beda, tapi bedanya apa gitu kan. Sesuatu yang beda tuh kayak mungkin karakter kamu atau pekerjaan kamu atau apa yang kalian obrolin itu kayaknya mungkin sesuatu yang ada meaningnya gitu ya, bukan canda-candaan tong kosong atau yang gak jelas. Pokoknya dari itu perkenalan itu di awal kamu kelihatan beda ya, atau mungkin cara kamu nge-treat dia juga beda ya. Yang dia sukai beberapa kalian mungkin ya tipe yang di pekerjaannya tuh bagus,
entah nih, mungkin dia tahu kamu sibuk, tapi aku juga nggak tahu dia tahu dari mana. Jangan tanya aku kenapa dia tahu kamu sibuk, entah kalian cerita atau enggak. Tapi di sini yang aku lihat nih, kamu tuh kayak seseorang yang sibuk, banyak pekerjaan, mungkin multitasking, seseorang yang pandai mengatur waktu, time management, atau seseorang yang independen, atau seseorang yang expert dalam bidang tertentu, seseorang yang bisa mengerjakan apa aja sendiri gitu, semua hal sendiri. Pokoknya di situ kamu terlihatnya tuh oke lah ya, nilainya tuh 80 ke atas lah ya. Dan kamu tuh kayak seseorang yang disegani. Dia tuh kayak segan sama kamu. Segan tuh bukan berarti yang kayak kamu tuh dipandang rendah, nggak seperti itu. Dan kamu tuh bukan seseorang yang dipandang kayak digampangin atau dikecilin sama dia, enggak. Jadi kamu tuh, dia segan lah sama kamu, hormat juga, menghargai juga, paham ya, segan ya. Dan di sini yang dia sukai dari kamu, nah tadi juga aku mau bilang, kamu tahu kamu punya self worth kamu tuh di mana, kamu tahu kamu seseorang yang punya value, kamu juga tahu mungkin bagaimana cara menghargai dia. Mungkin kalian juga punya same interest atau same value ya. Mungkin beberapa sih sebenarnya satu frekuensi sih. Jadi kayak klik aja gitu ngobrol sama kamu. Yang diobrolin juga nyambung. Misalnya lagi bahas apa ya? Topik politik lah ya. Kita anggap topik politik. Terus kamu juga bisa menjawab atau bisa ngobrol, nggak yang gitu. Pokoknya di situ kelihatan, jadi kayak anggaplah kalian sama-sama nyambung, sama-sama pintar, cerdas gitu ya. Dan kamu tuh apa ya? Yang disukai dari kamu kayak menunjukkan kamu tuh menghargai dia juga. Jadi kelihatan kayak kamu menghargai dia, menghormati dia, kayak kamu baik, nice, friendly. Jadi dia ngerasa kayak dihargai, dicintai, disayang. Disayang udah belum sih? Belum kali ya. Tapi bisa juga ya, tapi nggak tahu nih, yang aku lihat nih kayak di awal-awal ini sih lebih ke perkenalan ya, kayak first meet itu, belum yang kesana-sananya. Nanti coba deh kita lihat lagi deh ya. Yang dia sukai dari kamu, ada yang sukanya karena kamu tuh suka sama binatang, entah kamu punya binatang atau enggak ya. Tapi dari suka binatang, ada yang berpikir kamu sama binatang aja baik, apalagi sama manusia. Ya, dan di sini apa ya? Yang disukai dari kamu adalah kamu punya batasan, punya boundaries ya. Bukan seseorang yang gampang dipengaruhi, gampang dipersuasi, gampang dibodoh-bodohi gitu. Kamu kayak punya batasan. Jadi kayak ya itu yang tadi, kamu tahu batasan-batasan. Kalau misalnya masih temenan, batasannya apa? Kalau misalnya baru PDKT, batasannya apa? Kalau belum jadi pacar. Nah, kamu tahu tuh batasan-batasan itu. Entah kamu terlihat seseorang yang punya attitude, manner, sopan santun, ya kamu juga mungkin men-treat dia tuh penuh kesopanan, penuh attitude ya. Yang dia sukai dari kamu adalah orang ini merasa kayak diprotek, dijaga, dilindungi sama kamu. Ya pokoknya kayak dia ngerasa safe lah pas deket sama kamu, ngobrol sama kamu. Bisa ngobrol apa aja ya, bisa ngobrol apa aja dan jadi diri sendiri. Beberapa ada yang kamu itu hadir di saat mereka tuh lagi proses healing, proses move on. Jadi ketika dekat mungkin langsung jatuh cinta, akhirnya move on, healing dari masa lalunya. Iya sih, ada yang bantu healing sih secara sadar, gak sadar ya, secara langsung atau gak langsung. Ada seseorang yang rasa dibantu healing. Apa ya, di sini ketika ngobrol mungkin kamu juga bisa menjaga perasaan dia, dalam artian obrolannya tuh nggak yang
menyinggung seseorang atau menyudutkan seseorang. Dan di sini yang disukai dari kamu, entah nih orang ini ngerasa kenal sama kamu, dekat sama kamu itu sesuatu yang bisa dibilang keberuntungan atau blessing yang dia sukai dari kamu. Kamu tuh mungkin ya di saat berbicara atau membicarakan sesuatu, apa yang kamu bicarakan itu bisa dibuktikan. Misalnya apa yang kamu bicarakan ada pembuktiannya, ada apa ya, omongan kamu itu selaras dengan tingkah laku kamu, perlakuan kamu ke dia. Misalnya kamu bilang besok aku jemput, ini contoh aja ya, dan ternyata besok kamu beneran jemput dia gitu. Jadi kata-kata sama pembuktiannya tuh ada selaras ya, bisa dibuktikan semua omongan kamu. Jadi bukan halu-halu gak jelas ya, janji-janji manis, bukan ya. Dan di sini yang disukai dari kamu apa ya, dia merasa didengerin sih sama kamu, kayak kamu seseorang yang good listener. Ketika dia berbicara, dia memberitahu sesuatu atau dia ngobrol sama kamu dengerin dengan sepenuh hati gitu. Bukan cuma ada kan orang yang ketika orang bicara tuh kayak ya udah gitu, masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Tapi kalau kamu tuh dengerin yang benar-benar dengerin, dia juga ngerasa didengerin, atau setiap every detail yang mereka katakan tuh kamu mungkin ingat di hari selanjutnya atau apa. Pokoknya dia ngerasa didengerin lah sama kamu. Dan ada juga yang dia sukai dari kamu, ada yang ngerasa kamu itu dekat sama beberapa orang, dekat juga sama banyak juga mungkin beberapa yang suka sama kamu. Jadi dia ngerasa kayak senang aja, happy aja bisa dekat sama seseorang yang disukai orang banyak juga ya. Ada yang suka sama rasa percaya diri kamu, entah kamu feminin atau maskulin, kamu tuh cukup percaya diri, komunikatif juga mungkin dalam berbicara, seperti seseorang yang cerdas, berwawasan luas, tahu apa aja, seru, easy going, diajak ngobrol juga ya, fun bawaannya, dan penuh rasa percaya diri tuh. Jadi ketika ngobrol tuh mungkin energinya positif ya. Dan terlihat kamu itu gak gampang kayaknya buat deket sama orang lain, buat membuka diri sama orang lain. Jadi ketika dia bisa deket sama kamu, dia ngerasa spesial juga, bisa ngobrol, bisa deket sama kamu. Apalagi kalau kalian tipenya yang cuek, nah kok pas sama dia kamu mau ngobrol dan kamu mau membuka diri. Ngerasa spesial lagi kalau kamu membuka hati ya. Nah yang disukai dari kamu, hidup kamu tuh kayak tertata ya, tertata, kayak hidup seseorang yang penuh aturan, ada aturan-aturannya, bukan hidup seseorang yang salah-salan, bukan hidup seseorang yang nggak benar, tapi kamu tuh hidupnya oke, bagus, seperti ya hidup seseorang yang penuh aturan, tertata, hidup seseorang yang punya tujuan. Di sini ada seseorang, ini mirip kayak yang tadi sih, ada seseorang yang ngerasa kamu dekat sama beberapa orang atau punya option. Dia ngerasa happy ketika kamu mau bicara, mau ngobrol sama dia, mau open sama dia. Apalagi kalau dia tahu kamu pernah dekat sama seseorang tapi kamu gak se-welcome itu sama seseorang, tapi sama dia kamu bisa ngobrol, bisa welcome, itu dia juga senang di situ. Dan yang dia sukai adalah sebenarnya kamu itu tipe standar atau seseorang yang emang dia suka. Jadi beberapa karakter kamu tuh memang tipe-tipenya dia lah, standarnya dia. Misalnya kamu orangnya kayak gimana? Cantik, ganteng, bekerja keras, terus
baik hati, ya pokoknya karakter kamu tuh beberapa masuk ke kriterianya dia, ya. Dan yang dia sukai adalah kamu itu orangnya apa ya? Seperti menghindari konflik sih. Nggak suka konflik, lebih suka yang damai-damai. Mungkin kamu sama dia nggak terlalu banyak konflik di sini. Atau ketika ada masalah atau konflik, kamu tuh lebih ke sabar, ya lebih menerima lah. Mungkin dia tahu ya, kayak kamu harusnya marah, tapi ternyata kamu tuh gak marah, kamu tuh banyak sabarnya, banyak memaklumi. Ketika kamu sama dia ada sesuatu yang pola pikirnya berbeda atau ada perdebatan, tapi kalian masih bisa sama-sama sabar, atau nggak terlalu sama-sama emosi mungkin di sini. Atau kamu suka mengalah karena dia juga. Kayak terlihat kamu seseorang yang ingin menjaga hubungan, ya, kayak ingin maintain hubungannya dengan baik. Yang dia sukai dari kamu itu punya daily life yang entah nih, aku nggak tahu, punya rutinitas atau kehidupan sehari-hari yang dia suka. Apa ya kalau dibilang, misalnya kehidupan sehari-hari kamu yang positif, atau misalnya gaya hidup kamu, gaya hidup sehat, atau misalnya kamu tuh suka olahraga, hal-hal positif. Nah pokoknya dari rutinitas atau gaya hidup kamu tuh ada beberapa yang dia suka, ya. Jadi bukan karakter aja, tapi juga dari gaya hidup, ya. Ada beberapa dari mereka itu yang kadang stres, punya masalah, tapi itu kamu kayak ngebantu dia, atau kamu mau dengerin masalahnya dia, atau kamu nemenin dia aja lah, sekadar nemenin, nggak yang bantu gimana-gimana, tapi kamu tuh ada di samping dia ketika dia butuh seseorang, ketika dia ngerasa kesepian, atau ketika dia ada masalah. Beberapa sih kayak ketika mereka ada masalah, kamu ikut bantu juga nih, kamu selalu available lah katanya nih. Dan terlihat kayak kalau mereka kadang ngerasa kesepian atau sendirian, tapi sama kamu tuh kayak mereka dispesialin, mereka diperhatiin, jadi ngerasanya juga beda energinya. Yang dia sukai dari kamu adalah kamu tuh cuek ya orangnya. Cuek dalam artian kamu gak mau tahu urusan orang lain, kamu fokus ke diri kamu sendiri aja. Kamu juga gak gampang terpengaruh sama omongan orang lain, apa yang orang lain lakukan. Ya ibaratnya kamu punya dunia kamu sendiri dan kamu gak mau ikut campur urusan orang lain. Dan kamu juga gak gampang terpengaruh sama dunia luar, sama orang lain. Dan kamu orangnya tuh kayak gampang mengikhlaskan sesuatu. Bukan seseorang yang harus memaksakan diri, ya. Misalnya dia melakukan salah tapi kamu maafin, terus kamu juga kayak gak mau memperbesar masalah, kamu tahu kapan harus let go, kapan harus mempertahankan sesuatu, ya. Dan di sini kamu juga orangnya ketika sesuatu terjadi sama pekerjaan kamu, entah ada masalah atau apa di pekerjaan, kamu bisa menyelesaikannya dengan baik. Kamu juga bisa mencari solusi untuk pekerjaan kamu. Mungkin ya dia tahulah beberapa kali kamu ada masalah mungkin, tapi kamu tetap bertahan mungkin di pekerjaan kamu, atau kamu tetap fight di pekerjaan kamu. Dan kamu tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, kapan kamu harus speak up, kapan kamu harus slow down, atau kapan kamu harus ya udah santai aja, ya. Dan kamu juga nggak ribet sih, nggak suka sama konflik dan keributan, nggak suka sama yang terlalu banyak bicara. Mungkin apa yang kamu katakan hal-hal yang penting aja, ya. Dan yang dia suka dari kamu, nah iya ini mungkin gaya hidup sehat kamu, entah kamu suka olahraga, entah kamu
suka apa ya, makan makanan sehat mungkin, atau diet sehat. Di sini ada tentang ini sih, pola hidup sehat. Dan kamu tuh tahu ya kalau orang lagi bohong. Mungkin beberapa kalian intuitif atau spiritual, tahu kapan orang lagi bohong. Dan mungkin kamu juga seseorang yang jujur sebenarnya. Kamu itu sangat memikirkan perasaan orang lain. Kamu sebisa mungkin jujur. Dia tahu lah kalau kamu tuh selalu jujur, nggak suka bohong, nggak suka menyembunyikan sesuatu. Dan ada beberapa yang kamu tuh mungkin pernah dalam sebuah masalah, tapi kamu akhirnya bangkit, tapi kamu bisa berdiri di atas kaki kamu sendiri ya, stand by yourself. Kayak ada masalah besar, tapi kamu tetap bisa bangkit. Kamu bisa melewati semuanya, ya. Dan akhirnya setelah semua keburukan atau kepahitan masalah hidup kamu yang besar itu terjadi, kamu sekarang hidupnya jadi lebih baik. Seperti ada transformasi yang terjadi di dalam hidup kamu. Ya, jadi di mata dia tuh kamu keren mungkin ya. Dia suka apa dari kamu? Beberapa bilang ketika dia emosional atau marah, kamu tuh bisa meredam emosinya. Kayak kamu bisa bikin dia lebih tenang, lebih santai, lebih kalem. Kamu tahulah titik-titik dimana kayak dia pasti lebih tenang kalau kamu omongin apa ya. Kalian sabar sih, dengan kesabaran kalian juga mereka mereka kayak bisa mengandalkan kalian, atau mereka kayak bisa bersandar ke kalian. Ya, kalian kayak seseorang yang bisa diandalkan di sini. Kamu tuh seseorang yang santai dan hidupnya tuh kayak slow living kelihatannya. Jadi dia juga banyak belajar banyak hal dari kamu yang santai. Mungkin dia tadinya tuh orangnya yang rumit, ribet, complicated, apa-apa tuh selalu dipikirin, overthinking, apa-apa tuh selalu dibikin rumit. Nah, ketika mungkin kenal sama kamu, dia belajar banyak hal dari kamu. Beberapa karakter kamu yang dia pelajari, beberapa karakter kamu yang ternyata kayak gini. Mungkin ya banyak mereka yang berubah, itu berubahnya karena kamu, karena melihat dan belajar dari kamu. Kamu orangnya gak gampang judge juga ya. Jadi ketika kamu tahu sesuatu, kamu lebih suka melihat bukti atau melihat dengan mata kepala kamu sendiri daripada kamu ngejudge kata orang, katanya apalah, kata dia. Kamu gak terlalu mendengarkan sih, lebih suka bertanya langsung atau bertanya untuk memvalidasi sesuatu daripada dengar-dengar sesuatu yang belum ada buktinya. Dan tipe kamu tuh orangnya gak rumit sih, gak ribet, selalu membuat sesuatu tuh lebih mudah, lebih gampang. Beberapa hal kayak gitu ya kamu tuh. Dan dia tuh kayak ngerasa bersyukur dekat sama kamu, atau pas dekat sama kamu jadi dia kayak menjadi seseorang yang banyak bersyukur. Karena di sini kelihatan kayak ada seseorang yang melihat hal-hal baik dan karakter baik di dalam diri kamu. Jadi dia kayak mencontek karakter-karakter kamu yang baik, dan dia jadi berpikir kamu aja bisa seperti itu, masa dia nggak bisa gitu ya. Yang dia sukai dari kamu apa ya? Kadang dia itu ada rasa penasaran juga ya tentang kamu. Jadi apa ya? Ada seseorang yang merasa penasaran sih sama kehidupan kamu nih.
Entah karena kamu nggak pernah posting sesuatu jadi dia penasaran, atau ya dia sering kepoin kamu karena dia penasaran sama kamu. Ya kamu membuat dia penasaran lah. Mungkin orang-orang nggak bisa bikin dia penasaran, tapi kamu bisa bikin dia penasaran. Dan di sini yang dia sukai adalah kamu mungkin salah satu orang yang cukup penting di circle kamu. Jadi dia ngerasa spesial, bisa deket sama kamu. Atau sebenarnya kamu sering banget nge-treat dia itu spesial. Jadi dia ngerasa dipentingin sama kamu. Dia ngerasa ya dia itu seseorang yang cukup penting di mata kamu. Mungkin kamu nge-treat orang lain biasa aja, tapi nge-treat dia tuh beda. Jadi dia happy, dia senang. Entah gimana sama kamu itu energinya tuh positif, baik. Jadi pas ketika deket sama kamu, dia jadi ngerasa nyaman, gampang banget nyamannya, gampang banget beradaptasi, terus ngerasa disayang juga, diperhatiin, ngerasa hal-hal kecil tuh kayak dirayakan. Ngerti gak? Ya gitulah ya, hal kecil tuh kayak dirayakan, small things kamu inget, small things kamu kayak mungkin suka kasih dia sesuatu, atau sangat detail tentang dia. Atau kamu juga love language-nya mungkin act of service, kamu banyak memberikan dia hal-hal kecil, small things yang dia ingat. Mungkin orang lain nggak pernah kayak gitu ke dia ya. Kita cari tahu kenapa dia suka sama kamu ya. Kenapa dia suka sama kamu? Kamu tuh kayak punya dunia kamu sendiri yang dimana ya kamu asik aja sama diri kamu sendiri. Kamu nggak peduli sama siapapun, dan kamu juga nggak peduli sama hidup orang. Kamu nggak mau ribet dan nggak mau repot-repot sama urusan orang lain. Kayak hidup kamu tuh menyenangkan, mungkin juga terlihat happy, atau nggak repotin orang. Jadi tuh orang ngeliat kamu tuh kayak pengen masuk ke dunia kamu ya. Jadi kayak want to know more about your world ya, tentang dunia kamu tuh kayak gimana sih ya. Alasan dia menyukai kamu kayak menghindari hal-hal yang bisa bikin orang kayak sakit hati. Mungkin ya dia ngeliat kamu tuh kayak selalu bikin kamu seneng, happy, nggak pengen bikin dia tuh sakit hati, terluka, sedih. Kayak beberapa hal kelihatan aja kalau kamu tuh selalu berusaha pengen bikin dia happy. Ada seseorang yang suka sama kamu tuh karena cueknya kamu, atau rasa ketidakpedulian kamu ya. Kan ada orang ya yang semakin dicuekin malah semakin penasaran, malah semakin pengen tahu, pengen kenal lebih jauh. Dan di sini ada yang suka sama kamu karena kamu itu mirip sama mantannya, sama masa lalunya. Lucu juga nih. Iya, ada yang kayak gitu katanya, mirip. Dan kamu itu orangnya nggak yang annoying ya, nggak yang ganggu gitu loh. Jadi dia kayak nggak risih lah gitu loh dengan kehadiran dan keberadaan kamu di dekat dia. Ada kan orang yang kayak annoying, ganggu-ganggu terus, tapi kalau kamu enggak. Alasan dia suka sama kamu, sebenarnya kamu sama dia tuh ada perbedaan, tapi dari perbedaan itu malah dia ngerasanya kamu tuh beda. Entah beda dari yang lain, atau karena beda malah jadi dia pengen tahu kamu lebih jauh lagi. Kamu tuh gimana sih? Semakin dia tahu perbedaannya, semakin dia pengen tahu lagi. Ternyata ada banyak hal yang dia nggak tahu, atau ada banyak hal yang bikin dia surprise. Ternyata kamu orangnya kayak gini ya. Dia pernah ketemu lawan jenis yang lain, kayak belum pernah ketemu yang seperti ini. Ada yang suka pas bertemu sama kamu sih, kayak ada chemistry yang kuat di antara kalian.
Dan mungkin pas kamu nunjukin tertarik juga sama dia, ada yang jatuh cinta. Jadi sama-sama tertarik ya, same energy juga. Alasan dia suka kamu, ada beberapa dari kalian itu yang suka kasih kejutan, surprise, gift atau apa. Jadi dia seneng cara kamu nge-treat dia. Apalagi kalau mereka itu love language-nya tuh kayak giving gift, receiving gift. Dia senang dikasih sesuatu ya. Dan di sini ada seseorang yang mungkin orang ini pernah punya masalah ya sama seseorang ya. Sama orang lain pernah punya masalah, tapi kamu tuh kayak memberikan dia semangat. Contoh misalnya dia dijudge sama orang lain ya. Nah, kamu nih tahu, tapi kamu kasih dia semangat, kamu kasih validasi kalau dia tuh orangnya nggak seperti itu, kalau dia tuh harus semangat. Pokoknya ada kata-kata baik atau word of affirmation dari mulut kamu yang keluar, dan itu dia ngerasanya kayak dikasih support sama kamu. Jadi kayak support system ya mungkin. Yang dia suka dari kamu adalah mungkin kamu sikapnya beberapa tuh dingin. Dari dingin itu dia ngerasa kamu tuh bukan seseorang yang genit, bukan seseorang yang playboy atau playgirl, bukan seseorang yang terlalu nice sama siapa aja. Mungkin kalian pernah gak bicara, pernah no contact atau silent treatment. Nah dari situ, dari no contact itu seseorang ini merasakan sebuah kehilangan. Ketika kehilangan, dia berpikir, kok dia bisa merasa kehilangan kamu ya? Mungkin sering no contact sama orang lain tapi biasa aja. Tapi kok kamu bisa membuat dia merasa kehilangan? Dan dari no contact itu juga, dia jadi sadar tentang perasaannya, tentang apa yang dia rasakan. Dia jadi sadar ternyata dia punya feeling sama kamu, atau ternyata dia falling in love with you gitu ya. Kan ada orang-orang yang kadang gak sadar sama perasaannya sendiri ya, atau mungkin beberapa kalian bikin dia sadar terhadap sesuatu, atau mungkin dia punya bad karakter tapi dia nggak pernah sadar. Ketika deket sama kamu bikin dia tersadarkan tentang sikap dia yang buruk itu. Tapi ada juga kayak klien-klien aku yang kadang mereka tuh nggak tahu sama perasaannya sendiri. Nah ketika no contact atau ada silent treatment atau ada jarak di antara kalian, orang ini jadi tersadarkan ternyata dia mungkin punya feeling yang cukup besar ke kamu. Ternyata dia ada feeling selama ini mungkin dia nggak sadar atau denial. Yang dia suka dari kamu tegas ya, kamu cukup tegas. Kalau ada sesuatu yang kamu nggak suka, kamu speak up. Kalau kamu marah, happy atau sedih, kamu tuh ekspresif. Dia bisa lihat ya feeling kamu tuh kayak gimana. Kalau marah kamu bilang kenapa kamu marah, alasannya apa. Kalau kamu happy juga kamu bilang. Pokoknya di sini kamu itu seseorang yang tegas. Kamu tahu batasan-batasan juga katanya. Yang dia suka kayak ada seseorang yang tahu apa keputusan kamu ya. Gimana jelasinnya? Contoh misalnya dia tahu kamu dekat sama beberapa yang lain atau punya option lain, tapi ternyata kamu itu lebih dekat ke dia, lebih condong ke dia, atau kamu lebih banyak komunikasi sama dia. Jadi dia ngerasa tuh kamu memilih dia di antara yang lain, kamu lebih mementingkan dia daripada yang lain atau hal-hal lain. Jadi dia ngerasa dia itu seseorang yang penting buat kamu, very important person ya, atau dia ngerasa happy kalau kamu tuh memilih dia pada akhirnya ya. Oke, kayaknya itu aja. Aku mau bikin 2 video tapi kayak capek ya. Ya udah, nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Ini zodiak dia. Tadi tuh aku mau bikin ciri-ciri orang yang suka sama kamu ya, cuma kayak waktunya nggak cukup. Jadi ya sudah, kita sudahi aja video ini.
ada zodiak Taurus, Capricorn, Gemini, Pisces, Aries, Scorpio, Aquarius, Virgo, dan Libra. Inisial hurufnya dia. Ada huruf K, S, X, U, I, H, Y, P, O, N, L, dan Z. So sorry kalau agak-agak cepat ya ngomongnya. Thank you guys for watching. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.